Selamat malam Mas Warno, selamat malam juga dulur-dulur di luar sana. Salam sejahtera, salam satu nafas. Semoga pada kabar baik sedulur-dulur. Alhamdulillah malam hari ini ditemanin sama Mas Warno dan kameramennya Mas Cepi atau Mas Lukman ini. Monggo Mas Warno, mungkin ada yang ditanyakan. Oke teman-teman, sambil ngopi malam hari ini sambil 67 itu biar PSBB, suasana juga rintik-rintik hujan pada malam hari ini. Di sini kita akan membahas mengenai ilmu macan raja. Oke, Mbak No bisa menceritakan ilmu macan raja itu apa, Mbak No? Mungkin maksudnya Mas Warno gini Mas Dulur. Apakah ilmu macan raja atau ilmu macan raja gimana itu maksudnya biasa itu bisa menceritakan silsilahnya Mbak No. Maksudnya apakah ilmu macan raja itu apa? mungkin gini terus maksudnya Mas Warno. Mungkin loh ya itu Mbak No, kapan belajar ilmu macan raja dan apa manfaatnya. Mungkin seperti itu, atau sepintas tentang ilmu macan raja itu apa gitu mungkin. Yang jelas gini dulur, ilmu macan raja itu satu ilmu spiritual yang dimanfaatkan oleh seseorang untuk beragam keperluan. Dan saya mempelajari ilmu Sungai Raja itu sudah sekian puluh tahun yang lalu ketika saya masih muda. Saya belajarnya di Jenggawah sana, di Jember, tepatnya di Cangkring Baru. Dan kiai saya itu aslinya bukan orang Jember, tapi orang Madura. Perlu diketahui dulur-dulur di luar sana bahwasanya ilmu macan raja ini sebenarnya satu asma, paket gitu loh dulur, satu paket yang dikatakan tingkatan-tingkatan ilmu asma. Yang pertama namanya ilmu Sungai Raja, ilmu Kajuk Raja, dan ilmu Macan Raja. Mungkin itu dulur, ada yang ditanyakan lainnya, monggo. Oke, teman-teman, Mas Warno. Sebelum kita lanjut, jangan lupa saya ingatkan subscribe di channel Padukan Pencaksilat PKM. Jangan lupa klik tombol loncengnya. Oke, Mbak No, ada beberapa pertanyaan nih Mbak dari pemirsa. Apakah belajar ilmu macan raja itu membutuhkan waktu yang sangat lama, Mbak? Belajar ilmu macan raja ini sebenarnya waktunya singkat, asal kiai, ustadz atau gurunya itu mengizinkan. Artinya mengikhlaskan, mau mengijazahkan. Saat diijazahkan itulah ilmu itu sudah dikuasai. Permasalahannya Mas Warno sama dulur-dulur di luar sana, orang mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat asma, yang beramalan atau ilmu-ilmu gaib ini kadang-kadang mereka tidak kuat untuk mengamalkannya karena pengamalannya butuh waktu yang cukup panjang. Kalau di Kumbang Malam itu butuh waktu 41 hari untuk mengamalkan, itu untuk satu biar ilmu ini menyatu dengan jiwa yang si pembelajar tersebut. Terus apa Mbak untuk manfaatnya yang kita dapatkan kalau kita belajar ilmu macan raja? Tadi udah tak jelaskan Mas Warno. Kalau saya ketika masih muda, saya belajar ilmu-ilmu spiritual gitu bukan untuk macam-macam. Dulu saya belajar itu biar saya menang ketika bertengkar, berkelahi, ya kan? Namanya masih anak-anak. Yang kedua, biar saya kebal. Dipukul, dibacok, nggak apa-apa, maksudnya dulu itu seperti itu. Tapi pada perjalanannya ternyata ilmu macan raja ini bisa dimanfaatkan untuk beragam keperluan. Tergantung penggunaan. Berarti ilmunya itu multifungsi ya Mbak? Oh iya Mas Warno, dasar ilmu-ilmu gaib kan tujuannya kita belajar ilmu gaib kan untuk mempermudah persoalan kehidupan kita. Berarti ilmu macan raja ini bisa digunakan untuk menangkal santet, tenun, gitu ya Mbak? Nah, kalau dikaitkan dengan santet atau tenung, ditanyakan apakah bisa? Setahu saya bisa Mas Warno, setahu saya. Tetapi karena saya sendiri belum merasakan santet itu, jadi saya nggak bisa berkomentar. Cuman sekian tahun yang lalu saya pernah mempelajari juga ilmu santet itu di perbatasan Banyuwangi dan Jember sana. Nanti yang mungkin yang suka tentang bahasan itu bisa mengikuti streaming kita untuk
berikutnya, untuk waktu berikutnya. Nah teman-teman, ini sudah ada pembahasan yang sangat menarik, bahwasanya lain waktu pasti kita akan bahas namanya ilmu santet atau mengenai tentang babakan santet teman-teman. Jangan lupa selalu ikutin channel Padepokan PKM. Oke, untuk selanjutnya Mbak No, ini ada pertanyaan dari teman-teman yang dari luar Jawa Mbak No, yang merantau ke Semarang, kemana, ke Kalimantan Mbak No. Atas nama Bapak Sakirin, asli dari Wonogiri Mbak No. Beliau adalah seorang penjual bakso. Sedikit mau cerita Mbak No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak No, pripun kabare? Alhamdulillah baik. Mbak No, saya mau cerita, ini saya jualan bakso. Dulunya sangat ramai Mbak No, tapi sekarang sepi. Sempat saya tanyakan kepada seorang pinter Mbak No, atau paranormal, dan kiai juga sempat saya tanyakan. Katanya tempat jualan saya itu ditutup dengan jin Mbak. Masalahnya setiap orang mau beli pasti kembali lagi, dan itu tidak jadi. Dan banyak orang yang bilang tempat saya atau usaha saya itu ditutupi Mbak No, padahal sebenarnya bukan. Terima kasih Mbak No, mohon solusinya. Itu aku bingung ini pertanyaannya Mas No. Mas Warno. Mungkin gini Mbak No, beliau jualan bakso. Nah, dulunya sepi, rame, gitu. sekarang sepi. Oh, nggih. Gini Mas Sakirin atau Mas siapa itu tadi? Sakirin. Mas Sakirin. Kalau memang usahanya sepi, ilmu macan raja ini bisa dimanfaatkan untuk kembali biar usahanya itu laris, intinya untuk melancarkan rezeki. Basa Jawa ini nggo pelarisan bisa. Tetapi kalau tempatnya itu sampai ditutup jin, kok ya jin iki kurang gayang itu loh Mas Sakirin. Kok pakai nutup-nutup bakso itu tujuannya apa? Hal itu tolong nanti ditanyakan kiai yang menjelaskan itu aja nggih, supaya nanti lebih jelasnya. Karena setahu saya kalau jin itu nutup bakso kan ya kasihan juga, untuk apa itu? Pasti ini banyak persaingan bisnis pasti itu kayak. Oh, bisa jadi. Tetapi otomatis kita jangan buruk sangka pada seseorang. Lebih baik kita tata kembali usaha baksonya gitu, ditata, dijadikan yang lebih enak, mungkin dievaluasi atau tempatnya atau gimana supaya lebih baik daripada harus berpikir kemana-mana. Oke, terima kasih Mbak No. Oke, Bapak Sakirin, semoga dengan penjelasan dari Mbak No tadi bisa membuat Pak Sakirin tahu akan permasalahan yang dihadapinya. Ini ada lagi Mbak No, ada pertanyaan lagi dari Jayapura Mbak No ini. Jayapura, namanya Ibu Erni Mbak. Selamat malam Mbak No. Selamat malam Papua, Bu Erni, semoga kabar baik. Mau cerita Mbak No, ini masalah kehidupan saya Mbak No. Bahkan orang tua saya Mbak No. Ini ibu saya itu sakit lama Mbak No. Sakitnya itu aneh sekali Mbak. Perutnya itu membesar, dan anehnya itu kalau direkam di medis di rumah sakit itu tidak kelihatan penyakitnya Mbak No. Saya berinisiatif untuk mencari orang pintar Mbak No, atau paranormal, atau kiai juga Mbak. Pernah saya datang kiai juga. Beliau mengatakan bahwa ibu saya itu terkena santet Mbak No, atau tenung. Samarkan kerjanya Mbak No. Yang menyatakan samarkan kerjanya kata si beliau. Pertanyaan saya Mbak No, apa benar itu Mbak No? Apakah dengan ilmu macan raja bisa membantu Mbak? Oh kalau hubungannya dengan santet atau tenung dan kiai atau paranormal yang ditanyakan tadi jelas, sangat komplit, katanya dia positif kena santet. Ya ditanya dikembalikan apa obatnya sama paranormal atau kiainya itu. Kalau yang ditanyakan apakah ilmu macan raja ini bisa digunakan untuk mengobati ibunya tadi, saya yakin bisa. Tetapi segala hal jangan dihubungkan dengan santet dan tenung dulu. Mungkin tadi pertanyaannya itu hasil rekam medis, mungkin seperti itu. Hasil rekam medis ternyata nggak ada penyakitnya. Perlu diketahui kadang-kadang dokter itu memiliki satu etika, memiliki kode ketika penyakit itu sudah tidak bisa diobati, bahasa halusnya tidak ada penyakitnya. Jadi jangan tiba-tiba jangan disangkutkan, wah ini ditenung, ini kena ini, jangan. Kanggo dulu-dulu di luar sana. Nanti khusus masalah santet-santet ayo kita bahas. Insya Allah nanti di episode berikutnya. Monggo Mas Warno. Berarti lebih jelasnya ibu ini harus datang ke Padepokan saja Mbak ya? Nah, karena di Papua bisa nanti baipun ke HP saya Mas Warno. Oke Ibu Ani, ini sudah ada penjelasan dari guru besar kita. Nggak harus ke sini dulu, Bu Ani bisa baipun gitu ya Bu Ani untuk konsultasi. Lebih jelasnya lagi
bisa calling adminnya yang ada di Padepokan. Oke Mbah No, lanjut lagi Mbah No. Ini banyak sekali pertanyaan dari pemirsa Mbah No. Ini salah satunya dari Sumatera Barat Mbah No. Semua jauh-jauh semua Mbah ini Mbah. Perkenalkan Mbah No, nama saya Indrayani dari Sumatera. Mbah, keluarga saya berantakan Mbah, hampir berujung tanduk. Mau bercerai dan kalau masalah ekonomi cukup sih Mbah. Uang selalu ada, kebutuhan semua selalu ada Mbah No. Anehnya setiap permasalahan kecil itu menjadi besar Mbah No. Hampir setiap hari itu ada pertengkaran yang ujung-ujungnya akan pisah atau bercerai. Perlu Mbah No ketahui, mertua saya mempunyai pesugihan kandang bubrah Mbah. Apakah ini salah satu pengaruh dalam rumah tangga saya? Dan ilmu macan raja bisa tidak Mbah melunturkan ilmu pesugihan kandang bubrah ini Mbah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mbah No. Menjawab pertanyaan sedulur kita yang berada di mana itu? Sumatera Barat. Sumatera Barat itu. Kok di Sumatera juga ada pesugihan ya? Berarti pesugihan itu merata, tak kira ada di Pulau Jawa aja. Kalau kepercayaan orang Jawa, pesugihan yang dikatakan kandang bubrah itu pesugihan yang menghancurkan, yang minta tumbalnya itu keluarga kita bubrah, rusak lah. Bahasanya itu seperti itu. Cuma apakah saat ini masih ada atau enggak saya kurang tahu, karena saya belum pernah untuk mempelajari tentang itu. Yang jelas kalau ditanyakan apakah ilmu macan raja ini bisa melunturkan pesugihan tersebut, menurut saya belum tentu bisa. Kenapa? Karena ketika orang diikat tali perjanjian dengan jin, apalagi hubungannya dengan pesugihan, itu ikatan itu sudah jelas. Mungkin untuk ilmu macan raja ini bisanya hanya melindungi dari untuk generasi keturunannya aja. Caranya gimana? Cukup diamalkan ilmu macan raja tersebut. Paham ya? Cuman tolong nanti dipastiin dulu dari mana beliaunya mengerti kok sampai nuduh mertuanya duwe pesugihan ki tenanan pora. Nanti malah jadi bahan pembicaraan nanti, nggih. Oke, Bano, ini topik yang selanjutnya Bano ini mengenai tentang jodoh, Bang. Ya. Masalah jodoh Bang ini Bano. Apakah bisa Bang ilmu macan raja itu digunakan buat mencari jodoh, Bang? Golek jodoh enggak ilmu macan raja to Mas Warno, sapa ku sing teka kuwi? Ini ada pertanyaan menarik Mbah No, masalah jodoh juga nih Mbah No, dari Bu Sudarni dari Jawa Timur, Mbah. Mengenai jodoh ini. Umur saya 35 tahun Mbah No, asli Jawa Timur, namanya Sudarni, Mbah. Saya seorang PNS Mbah No. Harta sudah melimpah Mbah No, tapi yo jodohnya itu loh Mbah, belum ada. Apakah ilmu macan raja ini bisa membantu Mbah untuk mendapatkan jodoh? Udah PNS umur 35 itu biasanya kowe nyedai wong lanang wedi Bu Sutarni, Mbak Sutarni nggih. Itu takut golek koncone wae, golek kanca-kancane sing cedhak kono masa jodoh digoleki angel. Apakah bisa dengan ilmu macan raja ini untuk meluluhkan hati seseorang? Bisa. Bisa nggih, saya doakan semoga lekas dapat jodoh. Oh, Ibu Sudarni, berarti ilmu macan raja ini bisa untuk mempengaruhi lawan jenisnya. Monggo. Oke, Mbak, ini masalah tadi kan hutang, masalah jodoh sudah Mbak No. Sekarang masalah bisnis Mbak. Ini sangat menarik juga masalah bisnis. Ini dari Sumedang Mbak No. Mas Faisal dari Sumedang. Keluarga saya terpuruk dalam bisnis Mbak No dan terlilit hutang. Aset tidak mencukupi untuk melunasi hutang. Apakah dengan ilmu macan raja bisa membantu Mbah No untuk melunasi hutangnya itu? Yang jelas kalau hutang tidak bisa dilunasi dengan ilmu Mas Warno. Hutang itu uang dibayar dengan uang, Dulur-dulur nang kono di luar sana, dengarkan baik-baik. Pinjaman uang itu dikembalikan dengan uang, tidak dengan ilmu. Kalau yang ditanyakan apakah dengan ilmu macan raja ini bisa membantu, bagaimana cara cepat untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya, khususnya persoalan hutang, bisa. Caranya gimana? Cukup diamalkan aja. Cuma nanti tidak seperti yang kamu gambarkan.
ngamalkan ilmu macan raja tiba-tiba dapat uang, bukan seperti itu, tapi kamu akan dipermudah dan diberi petunjuk bagaimana menyelesaikan polemik atau problem hutangmu, ya. Alhamdulillah, mungkin itu yang kita kupas, dulur-dulur, semoga ada manfaat baik. Jangan lupa revisinya jika yang saya sampaikan kurang sepaham. Ayolah kita bersama-sama saling belajar di satu forum komunikasi yang baru ini, yaitu di channel YouTube Padepokan PPKM. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.